Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kami selalu didampingi oleh malaikat kami sendiri, malaikat pelindung, tapi juga malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kami orang kudus-kudus ini, pribadi kudus ini, ketiga malaikat agung, meski seringkali dan banyak kali bahkan kami tidak kenal dan tidak tahu apa yang ia atau yang beliau lakukan bagi kami semua. Tapi kami percaya mereka adalah alat cinta kasih Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, semakin modern manusia, semakin banyak mereka mempertanyakan hal-hal yang menurut mereka tidak logis. Misalnya keberadaan malaikat bagi banyak orang, bagi para pemikir zaman sekarang sebagai sesuatu mitos, suatu mitologi, suatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya atau ya nggak perlu, atau karena mereka tidak mengalami seperti itu. Tapi bagi kita sebagai orang Katolik, gereja melihat dan memandang bahwa kehidupan ini adalah sesuatu misteri yang tidak dapat diukur oleh positivisme, oleh pikiran kita, pengertian kita, pemahaman kita. Kita mempunyai pengetahuan dan pengenalan yang sangat-sangat terbatas menghadapi misteri kehidupan yang serba misteri, serba sesuatu yang tak dapat ditangkap oleh kemampuan dan daya manusia. Tidak berarti bahwa ketika kita tidak dapat menangkap dan tidak dapat mengerti, hal itu tidak ada. Ya, tidak dapat itu. Dan kalau cara pikir begini seperti itu, maka kita mengukur segala sesuatu dengan kepala kita. Karena itulah ketika gereja merayakan ketiga orang kudus ini, Mikael sama malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Malaikat Mikael sama seperti Allah yang menyerupai Allah. Malaikat Gabriel keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Malaikat Rafael ke penyembuhan Allah. Itu menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, ya, dengan cara yang mungkin tak dapat kita mengerti sebagai manusia. Ya. Karena Allah, ketika Allah mau menyatakan sesuatu, dia bekerja lewat sesuatu, karena kalau dia bekerja ya, sendiri, maka kita akan hancur. Dengan Allah sebagai terang yang melampaui terang matahari, kita semua akan hancur, tidak bisa. Maka dia menggunakan malaikat, dia mengirim putranya Yesus ke dunia sebagai manusia, ya, dan membantu manusia. Ya, malaikat agung, malaikat Mikael, Rafael, Gabriel, dan juga malaikat-malaikat lain, ya, yang kita sebut di dalam di dalam struktur hierarkis kekuasaan Allah, ya, singgasana, ya, pemerintahan, dan segala macam yang kita sebut itu, dan kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting adalah bahwa Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, ya, dengan mengirim ya, pribadi-pribadi yang mereka utus untuk keselamatan manusia dengan berbagai macam cara. Ya, jadi itu yang menurut saya yang paling fundamental, dan Yesus sendiri juga meneguhkan bahwa kamu akan melihat surga terbuka. Dalam bacaan Injil hari ini, ya, surga terbuka dan melihat malaikat naik turun surga dan bumi, ya. Nah, dengan pernyataan Yesus ini saja bahwa kita tahu bahwa Yesus meneguhkan, sekali lagi meneguhkan apa yang menjadi kepercayaan gereja. Dan kita bersandar kepada ajaran Yesus itu ketika Yesus bersabda demikian, ya, bahwa malaikat naik turun surga dan dunia. Juga ketika Yakub melihat bahwa ada tangga dari bumi sampai ke atas, ya. Lukisan seperti yang dikatakan Yesus tadi, ya. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita tidak menutup mata terhadap segala ajaran-ajaran gereja, seolah ajaran gereja ajaran yang palsu atau ajaran mitologi belaka. Tidak bisa. Jadi dengan kata lain kita harus sadar bahwa misalnya contoh kebenaran gereja 2 tambah 2 4, betul, itulah kebenaran. Tetapi yang lain tidak berarti menisbikan yang lain, kemungkinan lain, bahwa 2 tambah 2 bisa 5, bisa 6,
tergantung dari perspektif kita. Jadi hidup itu tidak bisa ada eksakta kebenaran itu, tetapi di luar itu tetap ada. Meskipun kita juga harus melihat dari kacamata dari perspektif yang lain yang lebih luas. Jadi saudaraku terkasih, semoga kita tetap yakin dan percaya pada ajaran gereja ini. Ya, jadi jangan mudah terpengaruh oleh banyak hal, pemikiran-pemikiran yang lain yang mungkin tidak percaya pada gereja, yang tidak mengakui lagi kuasa gereja, otoritas gereja. Ya. Tapi kita percaya karena gereja memperlakukan pengenalan kebenaran-kebenaran itu sejak dulu hingga sekarang. Ya, jadi tidak berarti kalau kita tidak tahu dan tidak mengerti itu tidak berarti tidak benar, tidak betul. Karena gereja menetapkan sesuatu bukan sembarangan, ya. Bukan sekedar pengetahuan belaka, tapi sudah dan berdasarkan penyelidikan dan pengalaman yang cukup lama. Jadi saya mau mengatakan itu kepada Anda semua, bagi Anda yang seringkali takut, ragu, atau bahkan seringkali dipengaruhi oleh pandangan-pandangan tertentu yang mungkin bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan keyakinan gereja, dan mereka seolah-olah tidak percaya sama sekali. Itu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, bahwa kita sebagai orang Katolik harus yakin dan percaya bahwa apa yang diajarkan gereja itu adalah sesuatu yang nyata dan sungguh-sungguh terjadi. Maka kalau kita lihat dari pengalaman gereja juga, bahwa sebelum Bunda Maria datang kepada Lucia, Jacinta, dan Francisco, malaikat-malaikat sudah datang, sudah mempersiapkan kepada para ketiga anak itu, ya, dan mempersiapkan kedatangan Bunda Maria. Maka bagi kita juga sesuatu yang mengagumkan adalah Bunda Maria disebut sebagai ratu para malaikat. Padahal Maria adalah sama manusia seperti kita, tapi dia menjadi ratu, seolah-olah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang di surga. Dan ini merupakan suatu anugerah bagi kita bahwa manusia itu, ya, dalam tanda petik, merupakan masterpiece, ya masterpiece ciptaan Allah bagi kita manusia, bahkan melebihi ciptaan lain yaitu malaikat. Jadi para saudaraku terkasih, mari kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kita adalah anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan melingkupi kita dengan para malaikat. Bahkan Bunda Maria sekali lagi disebut ratu para malaikat, seolah-olah kedudukannya lebih tinggi, dan memang mungkin lebih tinggi dari kedudukan. Karena Maria adalah ibu Yesus, orang yang secara khusus dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia. Dia mempunyai peran besar di dalam sejarah keselamatan umat manusia, dan kita percaya itu sebagai orang Katolik. Mari kita bersyukur dan bergembira dan atas para malaikat, tapi juga bersyukur bergembira atas Maria yang diberi anugerah yang luar biasa, sehingga malaikat Gabriel pun datang kepada Maria dan menyatakan itu kepada Maria bahwa dia adalah ibu Tuhan yang akan memelihara, melahirkan Yesus dan menjadi penyelamat dan penebus kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya karena rahmat kasih-Nya pada hari ini lewat para malaikat di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.